Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat simulasi line follower menggunakan software MATLAB ya tentunya. Nah, bahan-bahan yang dibutuhkan sendiri ada file dari gambar robot. Ya, usahakan gambar dari atas ya. Lalu remove backgroundnya berupa PNG ya. Jadi hanya robotnya saja, backgroundnya bisa dihapus atau dihilangkan. Dan selanjutnya lintasan. File lintasan ini juga diperlukan. Nah, ini bisa disesuaikan, mungkin kita ingin memuat lintasan yang baru atau lintasan yang berbeda ya, ini bisa disesuaikan dengan gambar lintasan ini, bisa diganti. Nah, kalau udah punya dua file ini, kita bisa simpan pada folder yang sama ya, satu folder yang sama. Di sini saya simpan pada folder simulasi MATLAB LF. Nah, selanjutnya kita bisa buka MATLAB, lalu kita bikin new script, bikin script baru. Nah, kita bisa simpan terlebih dahulu scriptnya. Kita simpan pada folder yang sama dengan gambar-gambar tadi, gambar robot dan gambar lintasan. Kita simpan di folder yang sama, yaitu di folder simulasi MATLAB LF ya. Kita bisa simpan. Nah, pertama kali kita akan membuat file GUI-nya dulu pada MATLAB. Jadi di sini kita bisa simpan dengan nama line follower GUI seperti ini misalnya. Nah, setelah itu kita bisa membuat function di file ini, membuat function misal line. Nah, dalam line follower GUI ini, dalam fungsi ini, yang pertama kita akan membuat GUI setupnya terlebih dahulu. Nah, dalam GUI setup ini ada apa aja? Nah, di GUI setup ini ada beberapa variabel kayak screen size, fig, terus matte width, dan map height, lalu ada egg map. Nah, pada screen size ini kita gunakan variabel yang disediakan MATLAB ya. Nah, ini maka screen size dari GUI kita menyesuaikan dari screen size laptop bawaan kita. Jadi biar bisa full screen kita bisa gunakan seperti ini. Lalu ada fig, di sini hanya konfigurasi dari figur yang akan kita tampilkan seperti nama dari window-nya nanti. Ini adalah follower WTF, terus ada number title yang kita matikan, ini ada off, number title off, jadi tidak ada penomoran yang mengganggu nantinya. Lalu ada posisi yang kita masukkan screen size yang sebelumnya, sehingga foto atau figur dari GUI kita akan memuat dari ukuran screen size. Lalu ada menu bar yang kita hilangkan, di sini ada none, ada resize, off, color, dan sebagainya. Parameter ini bisa disesuaikan lah sesuai kebutuhan kita. Lalu ada map width atau lebar map, lalu ada juga map height atau lebar dari atau tinggi dari map. Nah, ini kita sesuaikan ya, kita akan menggunakan lebar dari map seberapa dan tinggi dari map seberapa. Nah, di sini 90% dari screen size itu merupakan lebar dari mapnya, dan tinggi dari mapnya merupakan 80% dari screen size. Nah, lalu itu disimpan pada X. Di sini ada X maps dengan X. Setelah disimpan seperti ini, kita bisa coba run atau kita bisa jalankan untuk memastikan saja. Nah, sampai sini kita sudah bisa berhasil membuat window untuk GUI yang kita akan masukkan nanti secara full screen. Nah, selanjutnya kita bisa membuat kode lagi, input PID dan tombol. Dia kodenya
Kode ini akan memuat judul ya. Pertama di sini ada judul. UI control ini judul, hanya tulisan saja, hanya string. Nah, string ini diisi judul KP misalnya yang pertama di sini. Lalu posisinya ini juga disesuaikan. Dan di sini ada variabel KP input. Variabel KP input ini akan menyimpan nanti akan menyimpan nilai KP yang kita inputkan dari UI. Nah, posisi dari kedua ini harus atas bawah biar nanti selaras ya. Jadi ini judulnya yaitu KP, dan ini ada semacam kolom inputnya, sehingga di sini ukurannya hampir sama ya, hanya bedanya di 20 dan di 25, yang artinya mereka atas bawah, jadi nanti selaras. Nah, sama dengan yang KI juga, untuk input KI juga sama, input KD juga sama kodenya, hanya beda di posisi saja. Lalu di sini juga ada UI control untuk beberapa tombol ya, kita gunakan tombol berupa push button, jadi hanya ditekan saja. Di sini yang disesuaikan adalah peletakan dan ukurannya juga bisa disesuaikan. Dan untuk tombol start, ini kan tombol start, kita gunakan fungsi start sim atau start simulasi yang nanti kita akan isikan juga di fungsi ini. Lalu ada tombol stop yang kita isikan stop sim untuk menghentikan simulasi nantinya. Lalu ada tombol quit. Nah, tombol quit ini kita isikan ini aja ya, close fig. Jadi figur yang di atas tadi, figur ini, nah segini. Ketika kita tombol quit ditekan, maka dia akan close fig atau mengclose dari figur atau UI itu sendiri. Nah, kita coba bisa run aja di sini untuk memastikan. Nah, di sini ada tampilan yang sudah sesuai dengan kita inginkan, ada KP, KI, dan KD yang kita bisa inputkan ya. Kita bisa inputkan di sini atau di sini, di sini. Nah, pastikan kita bisa inputkan di sini terlebih dahulu. Dan ada dua tombol, start dan stop. Ini belum ada fungsi di kodenya ya, start dan stop ini. Yang udah ada quit untuk close figur. Nah, kalau udah bisa diinputkan seperti ini dan juga bisa di quit, nah artinya kita bisa lanjut ke kode selanjutnya. Nah, berikut adalah program untuk load image dan fungsi tombol ya. Bisa zoom. Nah, di program ini ada map image. Ini menyimpan pembacaan atau imread ya, di sini pembacaan dari file lintasan.jpg. Nah, ini merupakan file yang telah kita siapkan sebelumnya, jadi memang harus satu folder dengan program. Kita load pada program, lalu selanjutnya di grayscale. Fungsi di grayscale ini agar kita bisa nantinya membinarisasi dengan imbinarize ini. Nah, fungsinya di binarisasi ini untuk nanti pembacaan sensor. Ini ada thresholdnya juga, ketika di bawah ini maka dihitung 0, di atas ini dihitung 1, sehingga gambar yang berwarna putih akan dihitung 0 dan berwarna hitam akan dihitung 1. Selanjutnya disimpan dalam satu variabel bernama map. Jadi variabel map ini berisi map yang telah berbentuk biner. Lalu kita dapatkan size-nya. Size dari map tersebut kita juga simpan dalam satu variabel namanya size map. Baik, selanjutnya setelah size map ini dimuat, kita dapat memuat atau meload gambar dari robot, yaitu file landfollower.png yang telah kita siapkan di folder yang sama sebelumnya sini. Selanjutnya parameter untuk robot itu kita jadikan ke dalam double ya.
karena untuk MATLAB menampilkan perlu menggunakan ImShow, sehingga perlu diubah ke bentuk double seperti ini. Selanjutnya di bawahnya ada edge map. Edge map ini akan menampilkan map yang telah kita binarisasi sebelumnya ke dalam window dari GUI ya, ini edge map yang kita deklarasikan di atas. Nah, untuk axis ini digunakan agar antara image dan window itu selaras dan tidak menumpuk. Lalu pada di atas map juga diberikan title. Di sini ada tulisan double click to set position. Ini hanya sebuah tulisan aja. Selanjutnya di sini ada robot pose. Ini merupakan titik awal robot atau titik default robot pertama kali. Di bawahnya juga ada set edge map, hit test on, atau di sini di bawahnya juga edge map button down function, set start position. Jadi sebelum start position kita bisa memindah-mindahkan robot untuk start di bagian mana. Lalu ada fungsi bernama set start position juga. Nah, fungsi ini dipanggil secara otomatis saat pengguna mengklik area GUI di dalamnya. Kita menggunakan kursor mouse untuk get position, atau di sini get pada Xmap. Jadi pada window kita bisa menentukan posisi awal robot. Nah, nanti akan menghasilkan koordinat XY yang di tempat klik pada area X. Nah, nilai tersebut kemudian disimpan ke dalam variabel robot pose. Nih. Nah, selanjutnya posisi ini dijadikan posisi awal oleh robot. Lalu kita atur ulang arah robot juga. Robot tetanya jadikan 0. Setelah itu kita bersihkan tampilan peta dengan CLA Xmap ini. Nah, terakhir kita panggil sebuah fungsi draw rotate image. Nah, ini sebenarnya sebuah file baru ya, nanti kita akan buat dengan nama ini. Nanti saya akan jelaskan ketika membuat filenya. Lalu kita end. Lalu selanjutnya ada stop simulator. Nah, ini kan dimasukkan ke dalam tombol stop sim, tampilan tombol stop sim di atas sebelumnya. Nah, fungsi ini sederhana namun penting. Hanya memiliki satu tugas, yaitu mengubah nilai variabel stop flag menjadi true ya. Jadi ketika nilainya true, maka simulasi akan mengecek nilai stop flag. Kalau true, maka simulasi berhenti. Lalu ada fungsi untuk start sim juga. Fungsi untuk start sim ini untuk start simulasi. Nah, fungsi start sim adalah inti untuk memulai simulasi ketika pengguna menekan tombol start. Langkah pertama, stop flag jelas di false. Lalu fungsi akan mengambil nilai parameter PID ya, KPKIKD yang kita inputkan dari GUI atau kolom yang ada di dalam window tadi. Nah, setelah itu kita panggil fungsi utamanya di sini, run line follower. Nah, ini juga file lain yang nanti kita akan buat juga. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk run. Nah, ketika tampilannya sudah seperti ini, mapnya sudah tertampil, artinya kita sudah berhasil untuk membuat tampilan GUI-nya. Nah, selanjutnya nanti kita akan membuat untuk file run line follower ini, dan juga file untuk draw rotate image. Fungsinya untuk apa? Nah, kita langsung tambahkan file baru saja. Kita save dengan nama run line follower ini terlebih dahulu ya. Kita akan save. Nah, kita save dalam folder yang sama seperti ini. Nah, selanjutnya pada file runfollower.m ini kita akan melanjutkan pada sintaks atau program dari file sebelumnya yang ini ya, agar ketika nanti di run file ini ikut berjalan. Nah, yang pertama adalah
awal yang pertama, kita masukkan parameter-parameter dari program sebelumnya ya, agar terhubung seperti ini. Kita masukkan parameter sebelumnya. Lalu di sini ada beberapa baris untuk mengatur posisi awal robot, posisi X dan posisi Y, hadap robot juga, theta, robot theta. Lalu ada speed robot sebesar 6, ya ini bisa diganti-ganti ya sesuai dengan kebutuhan. Lalu selanjutnya ada size robot, visualisasinya 70 pixel. Ya ini untuk menampilkan robot. Nah parameter ini, khususnya dua parameter ini kita bisa sesuaikan nanti. Jadi kecepatan robotnya ingin seberapa dan size robotnya ingin seberapa, kita bisa sesuaikan di sini. Selanjutnya, ini ada sensor dari robot dilengkapi dengan 8 sensor. Nah ini bisa diubah-ubah juga sesuai dengan robot atau sensor robot yang ingin kita konfigurasi. Lalu ada spacing dari sensor, spacing per sensornya juga. Nah masing-masing sensor diletakkan sejajar ya. Nah variabel sensor spacing ini juga menentukan jarak antar sensor, dan sensor distance ini menyimpan offset posisi masing-masing sensor relatif terhadap sumbu titik tengah robot, sumbu titik tengah robot dengan line space. Nah selanjutnya kita akan membuat sebuah transfer function ya, sebagai berikut. Nah ini merupakan program untuk kita membuat transfer function. Jadi di sini bagian yang lumayan penting atau paling penting, karena kita membuat model dinamika robot sebagai, di sini contohnya sistem order 1 ya, ini hanya sebagai contoh, kita bisa ganti sesuai dengan dinamika model robot kita masing-masing. Nah lalu transfer function ini setelah kita masukkan numerator dan numerator, kita konversikan ke sistem discrete dengan waktu sampling atau time sampling sama dengan 1 unit di meter. Nah tujuannya transfer function ini untuk mensimulasikan perilaku robot saat berubah kecepatan atau saat berbelok dan sebagainya. Nah ada koefisien dari model ini disimpan dalam B dan A, jadi kita gunakan di sini, disimpan dalam B dan A ini. Nah ini kita bisa ubah-ubah ya transfer functionnya. Nah selanjutnya setelah kita masukkan transfer function di sini, kita bisa menambahkan ini ref error sama dengan 0, integral error sama dengan 0. Ini sebuah variabel yang nanti untuk menyimpan ya. Jadi sebelum mulai simulasi kita inisialisasi nilai awal untuk nanti dipengaruhi oleh PID. Jadi ref error ini nanti digunakan untuk menghitung turunan ya, dan integral ini digunakan untuk menyimpan akumulasi error, nanti berpengaruh atau akan digunakan pada program PID. Lalu lanjut, kita bisa tambahkan, nah kita bisa tuliskan ini ya. Jadi ini merupakan loop. Simulasi ini kan dijalankan dalam loop. Nah ini dijalankan sebanyak 3000 iterasi ya istilahnya, atau akan berhenti jika window GUI ditutup, atau jika tombol stop ditekan juga oleh pengguna nantinya. Ada stop flag di sini. Nah ini bisa disesuaikan sesuai kebutuhan ya, untuk berapa iterasi per loop. Lalu selanjutnya kita akan tambahkan untuk menghitung posisi setiap sensor ya di dalam sini. Kita tambahkan loop lagi seperti, nah ini. Nah program ini untuk setiap sensor kita hitung posisi absolutnya. Nah makanya kita gunakan for ya. Nah ini program untuk kita menghitung atau menghitung posisi ya, tepatnya posisi absolut dalam arah robot
Jadi sensor berada di depan robot, menyebar ke kiri dan kanan sesuai offset. Ini penting untuk sensor bisa membaca lintasan. Jadi sensornya memang dibaca satu persatu. Itu kenapa kita menggunakan loop for. Nah, lalu setelah kita menambahkan loop ini ya, kita bisa tambahkan program lagi di bawahnya. Nah, program ini ditujukan setelah kita mengetahui posisi sensor dari loop, maka ini digunakan untuk mengetahui sensor itu mengambil nilai metric maps dari mana. Nah, pada program ini kan kita menggunakan reading E. Jadi pembacaan sensor reading E ini, pembacaan setiap sensor itu membaca warna pada map dalam parameter X dan Y. Jadi sensor akan membaca nanti nilai map ini akan bernilai 0 atau 1, hitam atau putih. Jadi ini untuk pembacaannya. Nah, setelah itu kita tambahkan program lagi. Kita tutup dulu untuk N-nya. Nah, kita tutup dulu. Lalu selanjutnya kita bisa tambahkan lagi program. Nah, program ini jadi setiap sensor itu memiliki bobot ya. Ini dari kanan ke kiri. Ini setiap sensor memiliki bobot, negatif di kiri dan positif di kanan. Sensor aktif ini kan diubah menjadi 1 ya, menggunakan aktif ini sama dengan 1 minus reading. Jadi dari pembacaan diubah, lalu error dihitung sebagai rata-rata tertimbang dari sensor aktif. Dan nilai error ini menunjukkan berapa jauh robot menyimpang dari garis. Nah, nanti nilai error itu akan diolah lagi sama PID. Nah, gimana sih cara menentukan ini? Nah, ini bersifat eksperimental ya. Jadi kita harus mencoba-coba nilai-nilai error ini. Yang jelas harus simetris antara kanan dan kiri. Nah, ini bisa diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Nah, selanjutnya kita tambahkan untuk program pengolahan PID-nya. Nah, ini untuk PID controller yang digunakan untuk menghasilkan nilai koreksi. Jadi koreksi nanti akan mempengaruhi kecepatan dari roda kiri dan kanan agar robot bergerak ke arah yang benar ya. Jadi koreksi ini dibatasi agar tidak terlalu besar. Ini nilai-nilai atau rumus-rumusnya ini sesuai dengan kaidah PID, misal derivatif, integral, lalu correction ini dari KP dikali error ditambah KD dikali derivatif ditambah KI dikali integral dan seterusnya. Lalu error terakhir adalah, jadi error terakhir, jadi errornya akan semakin menurun ya semakin lama nanti. Nah, selanjutnya kita lanjut ke program untuk menentukan kecepatan ya. Ini ada beberapa kondisi. Ada beberapa kondisi dari controller. Jadi ketika keputusan kecepatan ini dibuat berdasarkan kondisi sensor. Jika dua sensor pinggir aktif, maka ini akan dianggap sebagai percabangan robot. Jadi robot tetap lurus. Jika tidak, robot tidak akan menoleh berdasarkan koreksi PID. Nah, ini sesuaikan saja. Ini bisa diubah-ubah atau ditambah atau dikurang, sesuaikan dengan lintasan. Contohnya pada lintasan ini, nah lintasan ini pada persimpangan ini kita nggak mau dia belok. Pada persimpangan di bagian ini kita nggak mau belok, sehingga pada program tadi ketika sensor paling ujung itu mendeteksi garis salah satu sensor saja, dia akan tetap lurus. Jadi dia tidak akan berbelok pada persimpangan. Atau semisal pada bagian ini, ketika kedua sisi kanan dan kiri sensor itu membaca hitam, maka pembacaannya dibalik. Pembacaannya menjadi putih sebagai garis dan hitam sebagai background, seperti itu. Nah, ini disesuaikan saja dengan lintasan yang kita pakai, bisa ditambahin atau dikurangin. Nah, lalu kita lanjut saja. Nah, selanjutnya ada program berikut.
Nah, ini kecepatan referensi atau vref. Ini istilahnya diolah menggunakan transfer function discrete yang sudah didefinisikan sebelumnya di atas yang ini. Jadi dari transfer function discrete itu akan mempengaruhi dari kecepatan referensial robot atau objek. Nah, gerak robot sehingga robot tidak langsung bergerak secara secepat perintah, tetapi punya waktu respon lambat seperti pada transfer function. Jadi ini digunakan untuk memberikan pengaruh pada kecepatan terhadap transfer function yang dimasukkan. Lalu selanjutnya ditambah untuk program ini merupakan dengan menggunakan kecepatan roda kanan dan kiri, kita hitung kecepatan W ini, sudut W ini dengan roda kanan kurangi roda kiri dibagi size robot. Nah, sudut W ini lalu diupdate arah hadap atau theta ya di sini. Theta itu arah hadap robot itu sendiri. Nah, jadi program ini fungsinya adalah untuk membuat tampilan robot itu berbelok ketika terdapat diferensial atau perbedaan kecepatan antara kanan dan kiri. Selanjutnya atau yang terakhir dari file ini adalah setiap iterasi kita bersihkan X. Jadi ini ada CLA Xmap, ini di setiap iterasi kita bersihkan atau tampilkan peta ulang. Lalu gambar robot di posisi terbarunya dengan rotasi ya. Ini draw rotate image, ini untuk menggambar robot di posisi terbarunya dengan rotasi yang disesuaikan arah geraknya. Jadi proses ini dilakukan terus-menerus sehingga user atau pelihat nanti bisa melihat animasi robot mengikuti garis. Jadi ini penting ya. Lalu output akhirnya di sini. Setelah simulasi selesai, kita simpan posisi dan arah terakhir robot ke output agar bisa digunakan di bagian ada program lain nanti. Nah, jadi ini untuk program line follower untuk run line follower.m. Nah, terakhir ada satu file lagi yang belum kita masukkan. Yang ini draw rotate image, ini juga file atau sebuah fungsi ya. Nanti kita akan buat lagi file ini. Nah, setelah file ini selesai, nah kita perlu untuk menambahkan file draw rotate image ini yang telah kita deklarasikan di sini juga. Nah, kebetulan filenya sudah saya buat, jadi sudah ada di bagian sini. Nah, ini isi dari file draw rotate image. Nah, pada intinya script ini hanya digunakan untuk menampilkan gambar yang bisa diputar dan dipindah ke posisi tertentu di window atau di X GUI MATLAB-nya. Jadi gambar memiliki bagian yang latar belakang yang transparan yang tidak ingin ditampilkan, jadi hanya tampil robotnya saja. Nah, gambarnya diubah ke dalam ukuran tertentu, diberi ruang pinggir. Pada dasarnya program ini hanya untuk merotasi atau membuat gambar terlihat berputar ya. Dan digunakan dalam file run linefollower.m di bagian sini. Nah, ini di bagian dimana ketika nanti vref atau kecepatan dari roda kanan dan roda kiri itu berbeda, maka draw rotate image ini akan bekerja untuk merotasi gambar agar terlihat seperti berbelok. Jadi fungsinya hanya itu. Tapi harus digaris bawahi, ketiga file ini harus dalam satu folder yang sama. Terakhir kita akan coba simulasikan. Yang di run adalah linefollower GUI.m ya. Jadi kita akan coba simulasikan, kita run. Nah, berikut adalah tampilannya. Kita tentukan semisal mau di sini. Nah,
kita coba start tanpa KPKIKD. Nah, jadi akan lurus saja ya, tanpa mengikuti garis. Kita coba inputkan KP-nya 1. Kita start ulang. Nah, dia hampir mengikuti garis. Kita coba tambahkan lagi, semisal 2 juga masih belum ya. Kita tambahkan semisal 3. Nah, 3 sudah mulai mengikuti garis, tetapi osilasinya lumayan ya tadi. Berarti kita coba tambahkan KD 1. Nah, ini bisa disesuaikan KPKIKD-nya sesuai feedback dari diri kita sendiri. Ini sudah cukup bagus. Selanjutnya, setelah simulasi dapat dijalankan, kita bisa menambahkan entah logo ataupun grafik ya di bagian window ini sesuai dengan kreasi dan selera. Nah, untuk menambahkannya mungkin kita bisa geser dulu map simulasinya. Kita geser sedikit ke kiri untuk mendapatkan space di bagian kanan ya. Nah, bisa diganti di bagian ini. Untuk width-nya kita coba di 70. Oke, sedikit lagi mungkin 60. Nah, mungkin segini cukup. Kita akan tambahkan grafik-grafikan di bagian kanannya. Nah, untuk menambahkan grafik kita bisa tambahkan di bawahnya sini saja agar lebih memudahkan untuk mengeditnya ya. Nah, berikut adalah programnya. Program ini akan menampilkan grafik dari variabel error dan variabel sinyal kontrol nanti. Yang perlu kita ganti untuk posisinya ini, kita coba dulu. Nah, mungkin kita akan geser ke atas sedikit. Geser lagi. Untuk kendalinya nah, mungkin seperti ini ya untuk grafik error dan grafik sinyal kendali. Nah, lalu pada file runfollower.m ini kan terdapat function ya di sini. Karena pada GUI tadi ada tambahan xcontrol dan xerror, maka di bagian sini juga ditambahkan ya, di bagian kurung sini. Strukturnya bebas, strukturnya seperti apa? Nah, berikut adalah struktur yang telah diubah dari parameter fungsi runLineFollower.m. Nah, di sini cuman ditambahkan saja, ditambahkan xerror sama xcontrol yang dideklarasikan pada GUI sebelumnya. Nah, jangan lupa juga pada file linefollower GUI.m ini kita kan juga mendeklarasikan atau memanggil dari fungsi runLineFollower ya di sini. Nah, ini kita juga ganti karena ini enggak ada xcontrol dan xerror ini. Nah, ini kita sesuaikan saja, strukturnya sama seperti yang ini ya, yang function ini. Nah, berikut adalah struktur yang sudah diganti, sudah ditambahkan untuk xerror dan xcontrol pada file linefollower GUI.m. Nah, selanjutnya kita coba run saja. Kasih nilai KPKIKD.
grafik dari variabel error dan grafik dari variabel sinyal kontrol. Mungkin kita akan tambahkan logo juga setelah ini. Nah, untuk menambahkan logo, yang perlu kita siapkan adalah logonya di satu folder yang sama. Selanjutnya kita buka MATLAB. Kita akan membuat X atau lokasi untuk logonya terlebih dahulu. Nah, berikut adalah X untuk logo, aksis untuk logo kita sudah berikan. Lalu selanjutnya kita load file logo yang ada di folder. Nah, karena logonya merupakan PNG, kita cara loadnya hampir sama dengan kita load robot ya. Karena ada transparannya, kita harus menggunakan parameter alpha, jadikan double dan sebagainya. Tambahkan di sini. Nah, berikut untuk load logonya, pastikan namanya sama ya dengan file logo yang ada pada folder. Kita menggunakan double. Nah, kita coba dulu run bagaimana hasilnya. Nah, logo sudah sesuai, sudah saya sesuaikan juga untuk tata letaknya. Jika dirasa kurang sesuai, kita bisa mengubah parameter yang ada di X-nya di sini. Jika kurang ke kiri, kurang ke kanan, ataupun kurang besar, kurang simetris, bisa diubah di sini. Lalu terakhir, selain logo, kita bisa tambahkan teks atau judul dan sebagainya. Berikut adalah kode untuk kita menambahkan sebuah teks di X logo ya, masih di X logo. Kita tambahkan teks. Di sini saya tambahkan teks otomasi.sv.ugm.ac.id. Ini juga ada letaknya. Jika dirasa kurang nanti bisa diubah di sini, tapi ini sudah saya sesuaikan. Lalu di sini juga ada ukuran dari font 15. Jika kurang besar atau bagaimana bisa disesuaikan lagi. Kita coba run. Nah, sehingga logo otomasi dan teksnya sudah muncul di sini. Lalu ketika simulasi sudah berjalan dan kita ingin mengubah lintasan yang kita gunakan, di sini kan lintasannya kita menggunakan yang masih sama seperti ini. Nah, kita bisa tambahkan dengan cara kita membuat gambar lintasan. Di sini ada gambar lintasan angka 8. Lalu ada yang lingkaran dan ada yang oval juga. Nah, di sini harus satu file yang sama, di satu folder yang sama. Nah, selanjutnya kita ganti saja filenya menjadi nama dari file lintasan yang ingin kita gunakan. Contoh di sini angka 8. Kita bisa ganti di bagian ini. Putaran. Nah, kita bisa jalankan sama seperti lintasan yang sebelumnya. Nah, seperti ini. Nah, untuk lintasan yang lain juga sama. Ini kita ganti saja nama filenya di sini. Misal di sini untuk yang oval. Jadi langsung berganti bentuk oval ataupun bentuknya lingkaran juga bisa. Bentuknya menjadi lingkaran. Nah, itu cara untuk mengganti lintasan, tapi yang jelas kita harus punya file lintasan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya karena di sini masih ada space di bawah grafik, kita akan tambahkan beberapa parameter, misalnya error, kecepatan yang kanan, kecepatan kiri, jumlah sensor. Nah, itu kita akan tambahkan di bagian bawah grafik. Nah, untuk menambahkan hal tersebut, kita harus tambahkan terlebih dahulu pada GUI-nya. Misalnya pada bagian ini di bawah input PID ini kita tambahkan. Berikut adalah
program untuk menambahkan label atau menambahkan ya label atau judul pada GUI. Jadi di bawah grafik di sini sudah ditambahkan ada nilai error, kecepatan kanan, kecepatan kiri, jumlah sensor. Nah, tapi ini belum bisa berjalan karena belum ada parameter yang masuk. Jadi ini hanya tampilan saja, belum ada parameter atau nilai yang masuk di dalam GUI ini. Nah, caranya gimana? Nah, yang pertama kita sesuaikan dulu ya, karena di sini ada tambahan parameter seperti HVR, HVL ini maksudnya kecepatan kiri, kecepatan kanan, terus ini kecepatan, error. Nah, ini kita tambahkan dulu di bagian pemanggilan run line follower. Ini kita akan ganti. Nah, berikut programnya, jadi ditambahkan parameter yang ada di GUI tadi, ditambahkan di dalam pemanggilan run line follower, jadi file yang satunya. Nah, selanjutnya di file yang runLineFollower.m ini juga diganti di bagian function, karena ada parameter tambahan yang kita ganti di bagian ini atau ditambahkan. Nah, seperti ini, jadi ada parameter tambahan sama seperti pemanggilannya. Nah, selanjutnya tinggal kita berikan untuk variabel yang menyimpan parameter berikut ini di bagian bawah ya. Tentunya ketika kita ingin real time, kita harus tambahkan di bagian loop. Misal kita tambahkan di sini. Nah, berikut adalah programnya. Ya, nilai-nilai yang dikirimkan ke GUI, ada error, kecepatan roda kiri, kecepatan roda kanan, dan kecepatan. Nah, selanjutnya karena sudah disesuaikan, kita coba run. Oke, kita coba letakkan robotnya di sini. Start. Nah, jadi sudah tertampil nilai error, kecepatan roda kiri, kecepatan roda kanan, dan jumlah sensor. Oke, untuk selanjutnya, karena di bagian kanannya ini, di bagian samping kanan, nilai-nilai yang tertampil ini masih kosong juga, kita bisa mungkin menambahkan sensor mana saja yang aktif ketika robot ini berjalan. Jadi untuk yang pertama, untuk menambahkan animasi sensor mana yang sedang aktif, yang pertama kita perlu membuat aksisnya dulu atau tempat untuk si tampilan sensor ini berada. Nah, kita bisa tambahkan di bawah AX control ini misalnya. Nah, berikut adalah aksis untuk sensor, dinamai AX sensor di sini. Ini juga disesuaikan saja parameternya. Jika kurang kanan, kurang kiri, atau kurang atas, kurang bawah, bisa disesuaikan di sini. Nah, selanjutnya kita akan menyesuaikan bagian pemanggilan line follower, karena ada parameter baru yang akan kita panggil. Nah, di bagian bawah sini kode programnya sudah ditambahkan di sini AX sensor. Yang sebelumnya ini nggak ada ya, jadi sudah saya tambahkan AX sensor di sini. Sama pada function di bagian linefollower.m juga ditambahkan AX sensor. Lalu yang terakhir di bagian loop, di dalam loop ya, jadi di dalam loop ini T sama dengan 1:3.000. Di sini juga ditambahkan untuk pemanggilan status sensornya ya, jadi ditambahkan ini ya. Ini akan membuat tampilannya nanti terdapat semacam lingkaran yang akan menampilkan jika warna merah itu artinya sedang berada pada garis hitam, dan warna hijau artinya tidak aktif. Baik, di sini kita coba simulasikan. Kita gunakan lintasan yang berbentuk lingkaran. Kita coba letakkan di sini. Nah, tanpa KPKIKD kita coba untuk start. Dia akan lurus atau tidak mengikuti garis.
sini KP kita beri 5 juga. Maka dia sudah mulai mengikuti garis karena errornya diperbesar dengan KP. Lalu kita coba untuk menambahkan KD. Kita start lagi. Begini adalah respon ketika ditambahkan nilai KD. Lalu selanjutnya kita coba tambahkan KI. Kita start kembali. Yang berikut adalah respon ketika ditambahkan KI. Dapat dilihat pada grafik maupun pada parameter, mulai dari nilai error, kecepatan roda kiri, roda kanan, jumlah sensor, dan juga status sensor. Di sini sudah terlihat sensor mana yang mendeteksi garis. Ketika berwarna merah ini mendeteksi garis. Ini responnya sangat bagus ketika telah ditambahkan KI ya. Jadi di sini grafiknya sudah lumayan bagus. Nah, mungkin demikian simulasi MATLAB line follower yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.